Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Dani Sandra Nasution dari kelas Biologi 1 dengan nomor NIM 0704201004 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rizky Amelia Nasution MSI yang telah memberikan ilmunya di mata kuliah mikrobiologi. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yang dimana di video saya kali ini saya akan membahas tentang materi klasifikasi bakteri. Bakteri merupakan organisme yang paling banyak dan lebih tersebar luas dibandingkan makhluk hidup yang lain. Bakteri hidup di darat, laut, dan tempat-tempat yang sangat ekstrim. Klasifikasi bakteri adalah proses membedakan jenis bakteri dari satu sama lain dan mengelompokkan mereka sesuai dengan karakteristik yang dimiliki. Dalam melakukan suatu identifikasi dan klasifikasi mikroorganisme, harus diketahui lebih dahulu karakteristik dan ciri-ciri mikroorganismenya. Biakan yang hanya mengandung satu macam mikroorganisme ini disebut sebagai biakan murni atau pure culture. Bakteriologi menggunakan beberapa teknik dalam klasifikasi bakteri, yang dimana morfologi atau dikenal dengan bentuk adalah suatu cara yang paling sederhana untuk mengetahui antara bakteri yang satu dengan bakteri yang lain dan dapat menunjukkan berbagai bentuk bakteri antara lain batang, kokus, spiral, atau lengkung. Meskipun demikian, bentuk tidak selalu merupakan karakteristik eksklusif dan bakteri yang dikelompokkan dalam klasifikasi yang berbeda dapat memiliki bentuk yang sama. Nah, di sini kita akan mengetahui bentuk-bentuk dari bakteri kokus, yang dimana terdapat monokokus, diplococcus, staphylococcus, streptococcus, sarkina, dan tetracoccus. Dari bentuk-bentuk bakteri kokus, yang pertama kita akan mengetahui tentang bentuk monokokus. Monokokus merupakan bakteri berbentuk bola tunggal. Misalnya adalah bakteri yang dapat menyebabkan penyakit kencing nanah, yaitu yang dikenal dengan Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua, ada berbentuk diplococcus. Diplococcus ini adalah bentuk bakteri bulat yang biasanya terjadi dalam bentuk dua sel yang bergabung. Contohnya dapat kita temukan pada bakteri pneumonia atau merupakan radang paru-paru yang disebabkan oleh Diplococcus pneumonia, yang dimana terjadi peradangan pada alveolus yang dipenuhi dengan nanah dan lendir sehingga oksigen sulit berdifusi mencapai darah. Nah, yang terakhir ada bentuk Staphylococcus. Staphylococcus adalah genus dari bakteri gram-positif. Di mikroskop mereka tampak berbentuk bulat serta bergerombol seperti sekelompok anggur dalam rangkaian tidak beraturan, yang dimana pada bakteri Staphylococcus ini terdapat garis tengah dengan ukuran 1 mikron. Contohnya dapat kita lihat pada video di sini. Ini merupakan contoh dari bentuk bakteri Staphylococcus. Bentuk-bentuk bakteri basil. Bakteri yang berbentuk batang atau silinder dinamakan basil. Bakteri ini dapat kita jumpai pada famili Enterobacteria seperti Escherichia coli, Salmonella, maupun famili Basilia seperti genus Bacillus. Nah,
bentuk-bentuk bakteri basil ini dapat kita lihat terdapat monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Bentuk-bentuk pada bakteri basil ini dapat kita jumpai pada basil tunggal, yaitu bakteri berbentuk satu batang tunggal, misalnya Salmonella typhi yang menyebabkan penyakit tipus. Bentuk bakteri basil tunggal itu dapat kita lihat pada videonya. Nah, yang kedua, pada bentuk-bentuk bakteri basil terdapat diplobasil, yaitu bakteri berbentuk batang yang bergandengan dua-dua. Contoh bakteri ini misalnya Rhinibacterium salmoninarum. Bakteri Rhinibacterium salmoninarum ini merupakan salah satu jenis bakteri intraseluler yang menyebabkan penyakit pada ikan salmon. Pada bentuk-bentuk bakteri basil terdapat bentuk streptobasil, yang dimana bakteri ini berbentuk basil yang bergandengan memanjang membentuk rantai. Misalnya Bacillus anthracis, yang dimana bakteri ini menyebabkan penyakit antraks. Dari yang kita ketahui, penyakit antraks merupakan salah satu bakteri yang menyerang saluran pencernaan. Nah, penyakit antraks ini merupakan penyakit zoonosis yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Sebagaimana seperti biasanya, penyakit antraks ini akan menyerang manusia di bagian tubuh tertentu seperti kulit, saluran pencernaan, dan paru-paru. Nah, pada bentuk-bentuk bakteri Spirilia ini terdapat 3 bentuk, yaitu yang dimana spiral, vibrio, dan spiroseta. Nah, bentuk-bentuk bakteri Spirilia ini ada spiral. Spiral yaitu golongan bakteri berbentuk spiral, misalnya Spirilium, yang umumnya memiliki sel tubuh yang kaku. Spiral adalah jenis bakteri yang berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Jenis bakteri ini memiliki beberapa variasi bentuk seperti vibrio atau yang dikenal sebagai bentuk koma. Pada bentuk-bentuk bakteri Spirilia ada ditemui bentuk vibrio, yaitu bakteri berbentuk koma yang dianggap sebagai bentuk spiral tak sempurna. Misalnya Vibrio solera ini merupakan bakteri yang dikenal dengan penyebab penyakit kolera. Nah, Vibrio solera adalah bakteri gram negatif yang berbentuk koma dan bersifat motil. Spirochaeta merupakan bakteri berbentuk spiral yang lentur dan tubuhnya dapat memanjang dan mengerut saat bergerak. Nah, berikut ini merupakan contoh klasifikasi bakteri Bacillus subtilis. Bacillus subtilis adalah bakteri sapropit dan bakteri tanah yang memberikan kontribusi pada siklus nutrisi karena kemampuannya untuk menghasilkan berbagai enzim. Bakteri ini telah digunakan di industri untuk menghasilkan amilase, antibiotik, dan bahan kimia. Bacillus subtilis dapat menyebabkan penyakit yang membuat fungsi imun seseorang terganggu, misalnya meningitis dan gastroenteritis akut. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.